8 ruko di Simpang Gerung, Lombok Barat habis dilahap si jago merah. Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat secara resmi menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, 8 ruko di Simpang Gerung, Lombok Barat habis dilahap si jago merah Minggu siang. Besarnya kobaran api dengan cepat meluas ke sejumlah ruko lainnya, mengakibatkan acara pernikahan terpaksa dihentikan. Api dengan cepat membumbung tinggi melahap 8 unit ruko 2 lantai di Simpang 4 Gerung, Lombok Barat pada Minggu siang. Api cepat membesar dan membakar ruko lainnya karena banyak material yang mudah terbakar. Warga pun panik, termasuk warga yang tengah mengadakan acara resepsi pernikahan dekat lokasi kebakaran, namun acara harus dihentikan. 4 unit pemadam kebakaran ditambah bantuan dari water cannon diturunkan untuk memadamkan api. Api padam 1 jam setelah tim pemadam kebakaran berada di lokasi. Ada 8 lokal toko ya, ruko, rumah toko yang kebakaran. Nah, 1, 2, 3, 4, karena ini bertingkat, jadinya 8. Kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat secara resmi menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB di Pilgub NTB karena ketiga paslon memenuhi syarat. Dalam rapat pleno, KPU NTB secara resmi menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB yang maju di kontestasi Pilgub NTB. Ketua KPU NTB menjelaskan ketiga pasangan calon tersebut, yakni pasangan Zulkifli Mansyah, Suhaili Fadil Tahir, Siti Rohmi Jalillah Musafirin, dan lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti Putri. Penetapan ketiga paslon Cagup dan Cawagup NTB ini karena dinyatakan memenuhi persyaratan. Bakal pasangan calon atas nama Dr. Hajah Siti Rohmi Jalillah dan Dr. Insinyur Haji W. Musafirin MM yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Umat juga kami telah menetapkan sebagai pasangan calon gubernur wakil gubernur yang memenuhi syarat. KPU NTB telah menjalankan seluruh proses atau tahapan yang telah ditentukan hingga akhirnya menetapkan 3 paslon Pilgub NTB tersebut. Selanjutnya KPU NTB akan melakukan pengundian nomor urut ketiga paslon tersebut pada hari Senin 23 September sekitar pukul 19.30 WITA. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat secara resmi menetapkan 4 bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat. Penetapan keempat paslon ini setelah melakukan penelitian berkas administrasi dan hasil pemeriksaan kesehatan. KPU Lombok Barat telah mengeluarkan surat keputusan resmi tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024 dan menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Berdasarkan surat keputusan KPU bernomor 472 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024, pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024 diantaranya
Hajah Nur Hidayah dan Imam Kafali dengan partai politik pengusung Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia. Naufal Furqoni Farinduan dan Hajah Hairatun yang diusung partai politik pengusung Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Buruh, dan Partai Garda Republik Indonesia. Haji Lalu Muhammad Zaini dan Hajah Nurul Adha dengan partai politik pengusung Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hajah Sumiatun dan Ibnu Salim dengan partai politik pengusung Partai Nurani Rakyat atau Hanura, Partai Golongan Karya atau Golkar, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, dan Partai Umat. Menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Disinggung soal syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh dua calon dari ASN dan pemberhentian sebagai anggota DPRD Lombok Barat, KPU Lombok Barat melalui divisi teknis menjelaskan pihaknya telah menerima surat pemberhentian calon wakil bupati yang ASN dan surat pengunduran diri untuk anggota DPRD Lombok Barat. Itu yang pertama ada surat pengajuan pengunduran dirinya. Yang kedua putusan pemberhentiannya. Selanjutnya nanti semua calon yang telah ditetapkan itu akan melakukan pengundian nomor urut calon yang akan digelar pada Selasa malam di Aula KPU. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Jelang Pilkada serentak 2024, Dukcapil Lombok Barat gencar lakukan perekaman. Menyusul ribuan pemilih pemula belum memiliki data kependudukan. Ribuan warga yang merupakan pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lombok Barat belum memiliki KTP atau data administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat mencatat dari 5.432 warga yang umurnya memasuki 17 tahun, pada pilkada nanti baru 1.432 orang yang telah mengurus Adminduk. Selain membuka pelayanan Adminduk secara digital, Pemda juga membuka pelayanan di seluruh desa dan sekolah negeri maupun swasta, guna mempercepat layanan permohonan yang diajukan warga. Percepatan pelayanan Adminduk ini dilakukan sebagai langkah Pemda mengatasi perbaikan data warga yang menjadi penerima jaminan sosial dan kesehatan. Mengingat kartu jaminan sosial dan kesehatan warga kerap tidak berlaku karena identitas mereka tidak sinkron dengan data administrasi kependudukan mereka. Kami mendapatkan data oleh KPU, kami diwajibkan untuk melakukan perekaman Adminduk kepada 5.430-an pemilih. Nah, di dalamnya terbanyak pemilih pemula. Nah, kami sudah lakukan ini masih on proses berjalan. Kami kunjungi 81 madrasah negeri dan swasta. Kami jadwalkan 80 untuk SMA, SMK baik negeri maupun swasta, dan terbanyak ke desa. Selain memastikan warga memiliki data kependudukan, warga juga diharapkan mendukung percepatan penerbitan Adminduk di Kabupaten Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bawaslu NTB bersama tim Cyber Polda NTB bentuk relawan pengawas medsos Pilkada. Langkah ini untuk mengantisipasi kerawanan kampanye di media sosial. Jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, Bawaslu Nusa Tenggara Barat melakukan identifikasi beberapa kerawanan pada pilkada, termasuk kegiatan kampanye tim paslon di media sosial. Ketua Bawaslu NTB mengatakan dari hasil evaluasi pada pemilu 2024, aktivitas kampanye tim sukses di platform media sosial cukup mempengaruhi persepsi masyarakat karena rentan dengan isu hoax dan isu sara. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya bekerja sama dengan tim Cyber Polda NTB dan membentuk relawan pengawas medsos guna mengawasi dan menindak bagi oknum yang dinilai melakukan aktivitas medsos yang dapat memprovokasi masyarakat. Dalam waktu dekat nanti akan membentuk relawan online yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau memberikan literasi digital ke masyarakat gitu. Bawaslu pun menghimbau seluruh paslon peserta pilkada, para tim pemenangan serta simpatisan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga mengidentifikasi 4 unsur kerawanan saat pilkada yang perlu diantisipasi, yaitu terkait netralitas ASN, netralitas penyelenggara, dan kerawanan saat proses penghitungan suara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekitar 120 ton logistik MotoGP tiba di sirkuit Mandalika, Lombok. Sementara itu, sekitar 500 ton logistik MotoGP jalur udara dijadwalkan akan tiba di Bandara Lombok mulai 24 September mendatang. Sebanyak 25 kontainer yang memuat 120 ton logistik MotoGP 2024 tiba di sirkuit Mandalika. Logistik yang diangkut melalui jalur laut ini berisi barang-barang pendukung MotoGP, salah satunya broadcasting yang akan digunakan Dorna saat ajang berlangsung. Bea Cukai Mataram pun telah melakukan pemeriksaan terhadap logistik yang telah tiba di sirkuit Mandalika sejak 17 September lalu, dengan target pemeriksaan dapat selesai pada 26 September. Hari ini ada 5 datang yang dari Tanjung Perak, kemudian menuju Lembar. Lembarnya kemarin nyampainya hari ini baru masuk ke KIK Mandalika. Sampai saat ini 24 sampai sudah 24, tinggal satu lagi. Sementara itu logistik MotoGP yang berisi motor dan spare part yang digunakan untuk ajang balapan dijadwalkan akan mulai tiba di Bandara Lombok pada 24 September nanti dengan berat sekitar 500 ton yang akan diangkut dalam 5 kali penerbangan. Dan dari 25 kargo tersebut nanti akan sebagian besar akan kembali keluar, itu sekitar 19 kontainer akan keluar dari Indonesia menuju ke lokasi race berikutnya. Dan untuk penerbangan yang menjadi fokus kita ada 500 ton dengan 5 freighter Qatar akan mulai masuk tanggal 24 dan tanggal 25. Selanjutnya logistik dijadwalkan akan mulai kembali diangkut dari Lombok pada 1 September untuk jalur udara. Sedangkan pengangkutan melalui jalur laut dijadwalkan pada 12 September 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, kan? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Selain memberikan diskon harga spesial tiket MotoGP ke pelajar di NTB, MGPA juga sediakan tiket gratis kepada warga desa penyangga dan volunteer yang bekerja di sirkuit Mandalika. Hal tersebut sebagai wujud atas dedikasi mereka dalam menyukseskan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menyediakan ribuan tiket gratis MotoGP 2024. Tiket gratis nantinya akan diberikan kepada warga desa penyangga kawasan sirkuit sebagai prioritas, terutama warga yang sebelumnya tinggal di dalam sirkuit sebelum adanya relokasi. Pemberian tiket gratis ini juga bertujuan agar warga dapat langsung menyaksikan ajang bergensi tersebut tanpa menonton dari atas bukit yang dinilai dapat membahayakan mereka. Selain itu, pemberian tiket gratis bukan hanya sekali ini saja, namun juga sudah rutin diberikan setiap ada gelaran di sirkuit. Tiket akan diberikan mendekati ajang berlangsung dengan langsung dikoordinasikan per dusun masing-masing. Selain tiket gratis diberikan kepada warga, ribuan tiket juga akan diberikan kepada volunteer dengan harapan nantinya dapat diberikan kepada keluarga masing-masing. MGPA menilai volunteer memiliki peran cukup besar dalam menyukseskan perhelatan MotoGP di Mandalika. Berdasarkan data jumlah volunteer secara keseluruhan yang bertugas saat ajang MotoGP nantinya sekitar 3.000 orang. Mereka di sini sebelum ada sirkuit, sekarang sirkuitnya ada, mereka tetap kita prioritaskan untuk dapat terus serta menyaksikan ajang MotoGP. Jadi kesepakatan jumlahnya sudah kita bicarakan, akan dihitung ulang oleh mereka. Kita di sini ada 3.000 volunteer. Volunteer ini kembali kita usahakan dari buka gerbang kita ambil satu, nggak nemu keliling tambah besar ya. Jadi keluarga volunteer juga kita kasih Bapak. MotoGP Mandalika dijadwalkan akan mulai pada 27 hingga 29 September mendatang. Sebelum ajang balapan berlangsung, pembalap MotoGP dijadwalkan akan menggelar parade di Mataram dan akan menanam pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara memiliki tradisi Maulid adat. Prosesi turun-temurun Maulid adat ini diharapkan dapat memberikan transformasi nilai-nilai agama agar dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Maulid adat di Sesait memiliki beberapa prosesi dan rangkaian kegiatan. Sebelum ada kepastian kapan Maulid adat digelar, maka Tauloka 4 yang terdiri dari Mangkubumi, Pemusungan, Penghulu dan Jintaka mengadakan musyawarah. Kegiatan pembukaan prosesi Maulid adat Wet Sesait ini dimulai dengan memajang di Masjid Kuno Sesait yang dilakukan oleh Tauloka 4. Ritual memajang merupakan ritual pertama sebagai pembuka pelaksanaan ritual-ritual lainnya. Adapun makna dari ritual memajang adalah sebagai simbol persamaan dan kesetaraan umat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebelum menggelar prosesi memajang, rombongan pemuda dan pemudi dari berbagai dusun di Desa Sesait berjalan menuju pusat lokasi acara dengan membawa berbagai macam hasil pertanian. Hasil pertanian ini akan digunakan dalam perayaan puncak Maulid adat dan menyimpan berbagai barang bawaan ke tempat yang disebut kampu. Kegiatan berikutnya dilaksanakan di halaman Masjid Kuno adalah semetian atau peresehan, yaitu saling pukul menggunakan rotan yang masing-masing bertameng. Acara semetian harus diawali oleh pepadu Nine Si Wahsupo atau perempuan uzur yang sudah menopos, barulah pepadu mame boleh bertarung sampai tengah malam. Tokoh adat Sesait menjelaskan prosesi awal yang dilakukan masyarakat adat Wet Sesait, di mana masyarakat berbondong-bondong datang ke kampung membawa berbagai macam barang berupa kayu uyunan, ras, pisang, leko buah, tembakau, serta hasil bumi lainnya.
Jadi yang membedakan kemudian prosesi Maulid Adat, Wed Adat Society ini mungkin dengan Maulid Adat yang lain, kalau kami di sini dari mulai awal bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid itu sudah rangkaiannya sudah mulai dari menjangu, ya, kemudian mengayas, kemudian aji lawat, buka tanah, baru sampai dengan hari H-nya itu tekang dulang nasi aji. Jadi rangkaiannya mulai dari awal bulan Rabiul Awal itu rangkaian acaranya sudah dimulai kegiatan proses Maulid adatnya. Prosesi Maulid Adat ini akan terus berlangsung hingga 3 hari, lalu dilanjutkan dengan prosesi ritual acara biso menik atau cuci beras di sebuah sungai yang memang disarankan dari zaman dahulu hingga saat ini. Prosesi ritual Maulid Adat Sesaid akan berakhir setelah dulang nasi aji diturunkan dari masjid kuno, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di depan Masjid Kuno Sesaid. Sudah menjadi ketentuan para leluhur, prosesi Maulid Adat ini diharapkan dapat memberikan transformasi nilai-nilai agama agar dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun ini penuh dengan nilai gotong royong dan pesan-pesan spiritual. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi tempat pertama kali Rasul menerima wahyu, Gua Hiro menjadi salah satu saksi bisu jejak sejarah umat Islam. Terletak di puncak Jabal Nur, Arab Saudi, Gua Hiro menjadi salah satu saksi bisu napak tilas perjalanan agama Islam di Tanah Suci. Dengan luas 5 km persegi, Gua Hiro menjadi tempat pertama Rasul menerima wahyu hingga dinamakan sebagai Jabal Nur yang berarti cahaya. Saat ini saya berada di Gua Hiro, tepatnya berada di kota Mekah Al-Mukarramah, di mana Gua Hiro ini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya dan diangkat sebagai Rasulullah SAW, di mana pada saat itu beliau berusia 40 tahun. Sebagai bagian dari napak tilas perjalanan umat Muslim, Gua Hiro menjadi salah satu wisata religi yang populer di kalangan umat Muslim yang tengah melakukan perjalanan ibadah baik umroh maupun haji. Jadi tentang kewajiban yang terdapat dalam syariat kita tidak ada yang mewajibkan untuk itu. Akan tetapi ini sebagai napak tilas atau rihlah perjuangan suci kita, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Pasca COVID-19, jalan menuju Gua Hiro kini telah mengalami perbaikan sehingga perjalanan wisata religi umat Muslim lebih lancar ketika COVID-19. Dari Mekah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.